wabarakatuh. Semangat pagi. Pada kali ini saya akan mengadakan penjelasan tentang video best practice saya dari PPL yang telah saya laksanakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aida Ayu Rizka Maulinda. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Mula Warman tahun 2022. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Muara Muntai, mata pelajaran matematika. Mari kita saksikan. Terima kasih. Baik, jadi untuk kegiatan best practice yang saya lakukan menggunakan metode STAR, di mana saya akan menjelaskan situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak dari kegiatan yang sudah saya laksanakan. Nah, kegiatan yang saya laksanakan itu di SMA Negeri 2 Muara Muntai, di sekolah saya sendiri. Tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Kemudian meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menafsirkan serta memahami maksud dari soal cerita. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik tentunya. Pelaksanaan pengambilan gambar untuk video best practice ini pada tanggal 14 November 2022, yaitu PPL saya yang ketiga, di mana latar belakang masalah yang menjadi situasi dari PPL ini adalah yang pertama, rendahnya nilai harian peserta didik. Jadi nilai ulangan baik nilai tugas itu untuk matematika biasanya masih rendah. Kemudian adanya perbedaan daya tangkap peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Dan yang terakhir adalah guru yang belum menerapkan pembelajaran inovatif, jadi masih monoton. Jadi kebanyakan guru itu mengajar secara monoton yang hanya berpaku pada guru, tidak berpusat pada siswa, seperti itu. Nah, dari ketiga poin di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik itu masih memiliki nilai harian yang rendah pada materi tertentu, seperti contohnya materi barisan dan deret. Hal ini itu dapat disebabkan karena adanya perbedaan daya tangkap peserta didik terhadap materi yang diajarkan, dan juga bisa juga dapat disebabkan karena guru yang belum menerapkan pembelajaran yang inovatif, sehingga siswanya kurang motivasi, kurang minat, sehingga dia belum memahami dengan baik materi yang disampaikan. Nah, mengapa praktik pembelajaran ini penting? Karena menurut saya rekan guru yang lain pasti mengalami hal yang sama seperti saya. Saya berharap praktik pembelajaran ini bisa menjadi referensi atau inspirasi untuk rekan guru lain, serta menjadi acuan saya pribadi untuk kedepannya agar lebih bersemangat menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Pada kegiatan ini tentu saja saya berperan sebagai seorang pendidik, sebagai guru yang bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik melalui model, metode, serta strategi pembelajaran yang sesuai. Nah, kemudian tantangan apa saja yang menjadi tantangan yang menjadi kesulitan dalam mencapai tujuan ini? Berdasarkan kajian pustaka serta wawancara kepada beberapa narasumber, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, tantangannya yang pertama, tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan itu masih rendah. Kemudian peserta didik kurang berkonsentrasi pada saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, peserta didik masih mudah terganggu dengan aktivitas di luar kegiatan pembelajaran. Yang keempat, peserta didik tidak terlalu tertarik menyimak penjelasan materi. Dan yang terakhir, itu semua karena guru belum menerapkan proses pembelajaran yang inovatif. Jadi dilihat dari kelima tantangan di atas, bisa disimpulkan bahwa yang terlibat adalah guru dari segi kompetensinya yang harus dimiliki dari hal inovasi pembelajaran, serta keterlibatan peserta didik dari segi pemahaman materi dan minat serta motivasi belajar. Nah, untuk langkah-langkah yang telah saya lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi, yang pertama, saya menekankan pemahaman peserta didik mengenai materi prasyarat. Apa saja yang harus mereka pahami ketika akan memasuki materi baru, seperti barisan dan deret tadi, materi prasyaratnya apa. Kemudian guru dapat membuat LKPD yang sesuai supaya siswa benar-benar bisa paham dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di LKPD. Dan yang terakhir, gurunya atau saya pribadi menerapkan model pembelajaran pada kali ini problem based learning atau PBL, agar minat serta konsentrasi siswa ketika proses pembelajaran itu bisa meningkat. Oke. Untuk langkah-langkah tersebut pastinya diperlukan sarana atau sumber daya seperti laptop, proyektor, papan tulis, spidol, dan LKPD yang sudah saya susun sebelum kegiatan proses pembelajaran. Nah, pihak-pihak yang terlibat
yang tentunya saya sendiri sebagai guru, sebagai fasilitator, sebagai penyaji atau pemateri untuk menyampaikan sedikit materi di kelas, dan juga tentunya sebagai peserta, tentunya juga peran peserta didik sebagai yang diajar. Nah, dampak dari langkah yang sudah saya lakukan tadi yaitu peserta didik lebih mudah memahami dengan baik materi yang diajarkan, karena sebelumnya sudah harus menguasai materi persepsi, sehingga ketika materi baru dia lebih mudah untuk memahaminya. Selain itu juga minat serta konsentrasi belajarnya bisa meningkat karena adanya proses pembelajaran dengan model PBL tadi. Menurut saya model PBL itu sangat efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan pembelajaran yang ada di sekolah, karena sintaks serta alur kegiatan PBL itu benar-benar membuat siswa itu konsentrasi, benar-benar membuat mereka bisa fokus untuk mengerjakan kegiatan yang ada di LKPD itu. Kemudian respon dari rekan guru lain itu tentunya mereka pasti menganggap alhamdulillah menganggap positif, respon positif untuk kegiatan yang sudah saya lakukan. Berharapnya mereka juga bisa melaksanakan proses pembelajaran inovatif seperti PBL maupun PJBL atau model pembelajaran lainnya. Terus untuk faktor keberhasilan penerapan model PBL itu tentunya kesesuaian LKPD dengan materi yang diajarkan, kemudian penguasaan dari guru sendiri dalam penerapan model PBL, sehingga sintaknya itu benar-benar terjadi sesuai rancangan yang sudah disiapkan atau sesuai dengan RPP yang sudah gurunya siapkan. Jadi memang harus benar-benar menguasai model PBL-nya dan menyiapkan LKPD yang benar-benar sesuai. Pembelajaran yang saya peroleh dari seluruh kegiatan ini adalah betapa pentingnya inovasi seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, karena ketika guru menyampaikan materi pembelajaran secara monoton dengan metode konvensional, otomatis siswa akan kurang berminat. Siswanya kurang termotivasi untuk memahami sebuah materi, terutama materi matematika yang selama ini menjadi momok, yang menjadi materi yang dianggap sulit oleh siswa. Ketika guru menggunakan metode yang inovatif, itu insya Allah siswa akan lebih bersemangat, lebih berminat, dan pastinya kedepannya dia akan lebih memahami materi yang sudah diajarkan. Oke, berikutnya saya akan menampilkan cuplikan-cuplikan kegiatan dari PPL ketiga saya sebagai video best practice saya, di mana di dalamnya termuat sintak PBL. Silahkan menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berat. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa untuk percayaan masing-masing. Mari mulai. Doa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Adiansyah kemana? Sakit. Silahkan kalian tentukan diri kalian ini. Kalian belajar ketika kalian bisa atau memiliki kesempatan untuk belajar, atau kalian menjadi orangnya itu karena kalian belajarnya dengan terpaksa. Sudah sulit matematika.
2 dikali 2 pangkat 20. Terus 10 sama dengan 3 dikali 2, 10 kurang 1. Pangkat 10 dikali 1, 12 sama dengan 10 dikali 30. Oke, terima kasih kelompok. A-nya 3, benar ya? Benar. Rasionya 2, yang ditanya 10. Hasilnya 1536. Apakah ada yang jawabannya berbeda? Dia memilih A-nya 2, bukan 1. Kenapa ngomong 1? Karena kenapa? Karena di awal pembelahan bakterinya ada 2. Coba perhatikan. Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa tadi belajar apa tadi? Apa aja tadi? Apa itu tadi ya? Tadi apa ya namanya? Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai deret geometri. Deret geometri nanti boleh kalian pelajari, boleh browsing di rumah atau ketika waktu senggang ke perpustakaan baca-baca buku prakteknya kalian pelajari duluan tentang deret geometri. Aktifan kalian hari ini untuk menutup kegiatan pembelajaran matematikanya. Kita berdoa lagi, semoga bermanfaat. Silakan kelompoknya. Akhir pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sekali lagi partisipasi aktif kalian. Semoga selalu semangat, selalu sehat, selalu mau belajar. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mardiani, SPD. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMA Negeri 2 Muara Muntai. Menurut saya, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Aida kemarin PPL itu sudah sangat baik sekali, karena anak-anak semakin antusias dalam proses pembelajaran, dalam belajar juga. Jadi ini sebuah contoh bagi semua guru yang ada di SMA Negeri 2 Muara Muntai supaya memberikan inovasi-inovasi yang terbaik serta lebih kreativitas dalam mengajar itu lebih ditingkatkan gitu. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Indah Dewi Sartikawati dari SMA Negeri 2 Muara Muntai. Saya adalah salah satu rekan dari Ibu Ayu Rizka Maulinda dari SMA Negeri 2 Muara Muntai. Beliau mengajar selama PPL di kelas 11 MIPA. Itu kebetulan adalah kelas saya sebagai wali kelasnya. Yang saya tahu beliau mengajar barisan dan deret di sana. Luar biasa ya apa yang dilakukan oleh Ibu Aida, dimulai dari pembukaan, kegiatan inti, bahkan kegiatan penutup pun, sehingga refleksi pun dilakukan dengan baik, terstruktur, tertata sesuai dengan rancangan yang beliau buat. Harapannya ke depan semoga semua guru, bukan hanya Bu Aida saja, tapi semua guru di SMA Negeri 2 Muara Muntai bisa menerapkan apa yang sudah diterapkan oleh Ibu Aida tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.